kerajaan-kerajaan di Nusantara. Salah satunya Kerajaan Yogyakarta. Belanda mempunyai kekuasaan setara dengan raja-raja di kerajaan yang membuat mereka dapat bersikap sendiri. Pada Mei 1825, Belanda mengadakan proyek pembangunan jalan dari Jakarta ke Magelang. Namun ternyata membelokan jalannya melewati Tegalrejo. Jalan tersebut melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro dan membuat keraton. Ingin mendapatkan akses untuk memakai jalur ini. Tidak bisa, Tuan. Belum ada persetujuan dari pihak keraton. Tidak mau tahu, jalur ini harus terpakai. Tidak ada persetujuan dari pihak keraton. Anda bisa memakai jalur lain, Tuan. Kalau tidak memakai jalur ini, pakai jalur mana lagi? Hanya jalur inilah yang paling bagus. Jangan sampai menggunakan kekerasan hanya karena masalah ini. Saya tidak mempunyai wewenang terhadap ini. Hanya Sultanlah yang berhak untuk memutuskannya sebagai seorang pemimpin. Tidak mau tahu, harus mempunyai akses untuk menggunakan jalur ini. Saat itu juga Pangeran Diponegoro mengumumkan perlawanan terhadap Belanda. Belanda merasa terancam, sehingga Belanda menyerang kediaman Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Hal tersebut mendesak Pangeran Diponegoro untuk mengungsi ke Gua Slarong. Di Gua Slarong, Pangeran mulai memiliki beberapa pengikut. Pengikutnya merupakan rakyat-rakyat yang sengsara akibat masa pemerintahan Belanda. Setelah itu, perlahan pengikut Pangeran Diponegoro bertambah dan bertambah. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk melawan pasukan Belanda. Mereka menyusun strategi dan melakukan penyusupan ke dalam permukiman Belanda untuk mendapat informasi tentang Belanda. Informasi tersebut akan digunakan untuk strategi perang besar melawan Belanda. Setelah menemukan informasi tentang Belanda, mereka kembali membuat strategi baru. Lalu, pada malam hari, Pangeran Diponegoro menulis surat untuk dikirim kepada Nyi Ageng Serang. Surat itu berisikan pesan Pangeran Diponegoro meminta doa dan pertolongan untuk menghadapi perang antara pasukan Belanda dan pasukan pribumi. Keesokan harinya, Pangeran Diponegoro dan pasukannya bersembunyi di semak-semak untuk memulai peperangan. Pangeran Diponegoro lalu berbisik ke pasukannya, "Kita mulai peperangan ini." Setelah itu, mereka mulai menyerang pasukan Belanda dengan beberapa senjata yang mereka bawa. Penyerangan secara tiba-tiba itu membuat pasukan Belanda terkejut. Mereka belum ada persiapan sama sekali. Mereka hanya bisa mencoba bertahan meskipun kewalahan, dan pada akhirnya mereka pun kalah dari pasukan Pangeran Diponegoro. Setelah peperangan secara tiba-tiba itu, Letnan Jenderal Lecoq pun mengetahui tentang peperangan yang terjadi tadi malam. Dia pun emosi dan akhirnya memutuskan untuk menambah pasukan. Kuatkan pasukan kita untuk melawan Diponegoro. Kirim Letkol Clarence ke Tegal dan Pengawangan dan Letkol Dian ke daerah Banyumas. Tetapi kita harus benar-benar memperkuat pasukan. Bagaimana kalau kita meminta bantuan dari pasukan yang berada di Sumatera Barat? Lakukan saja kalau memang itu yang terbaik. Dengan bala bantuan yang dipanggil oleh pasukan Belanda, membuat jumlah pasukan Pangeran Diponegoro lebih sedikit daripada pasukan Belanda. Perlahan, beberapa dari pasukan Pangeran Diponegoro kewalahan dan gugur. Melihat pasukan yang gugur, Pangeran Diponegoro memutuskan untuk pergi dari area perang untuk mencari solusi dan menyudahi peperangan ini. Kemana Diponegoro pergi? Cari yang dapat. Tidak tahu, Tuan. Diponegoro selalu bergerak dari pos satu ke pos yang lain. Tidak mungkin. Segera tangkap dia. Apa yang harus kita lakukan, Tuan? Kita buat saja sayembara. Buat pengumuman. Siapa yang dapat menyerahkan Diponegoro dalam keadaan hidup atau mati, maka dia akan mendapatkan 20.000 rel. Hari ketiga saat Perang Jawa, Nyi Ageng Serang menerima surat dari Pangeran Diponegoro yang dibawakan
dilakukan oleh utusan Yogyakarta. Dalam surat tersebut tertulis bahwa Diponegoro meminta doa dan pertolongan untuk menghadapi perang tersebut. Setelah membaca surat tersebut, Nyi Ageng dan pasukannya atau Semut Ireng segera bergerak ke sektor Serang Demak. Sekarang kita mulai penyerangan secara diam-diam. Kita tetap menggunakan taktik serangan Hanuman. Setelah menyerang pos-pos Belanda dengan taktik serangan Hanuman, yakni menyerang diam-diam dengan pasukan kecil, para prajurit lantas bersembunyi di ladang, semak-semak, atau sawah, dengan berlindung di balik daun minggu yang mereka bawa. Taktik ini berhasil mengelabui Belanda. Para tentara pemburu Belanda mengira prajurit Nyi Ageng Serang hilang begitu saja di tengah sawah hijau. Belanda pun sampai kewalahan dan merinding karena lawan mereka selalu seperti tertelan bumi. Saking lincahnya pergerakan pasukan Semut Ireng. Dalam perang yang diselenggarakan 5 tahun berikutnya di sebagian besar wilayah Jawa Tengah, lebih dari 200.000 tentara Jawa dan 15.000 tentara Belanda tewas. Setelah serangkaian kemenangan besar, sebagian besar pemimpin pemberontakan ditangkap dan peperangan mencapai titik balik yang menguntungkan Belanda. Di sela Perang Jawa, pemerintahan Dendels membuat kebijakan mengenai kerja paksa jalur Anyer Panarukan. Ini dibangun 200 tahun dan menggunakan kebijakan kerja paksa untuk pembangunannya. Tentu kebijakan ini merugikan pribumi di sana, dikarenakan mereka menderita kelaparan, kemiskinan, dan penyakit akibat bekerja dalam kondisi buruk. Pada tanggal 28 Maret 1830, Diponegoro diundang oleh Letnan Hendrik Markus Lekop ke Wisma Kepresidenan di Magelang untuk menandatangani perjanjian perdamaian dan mengakhiri permusuhan. Ia ditangkap karena kebuntuan dalam negosiasi setelah menolak untuk mengakui statusnya sebagai pemuka agama umat Islam sepulau Jawa. Kemudian dia dimasukkan ke dalam kereta ke Batavia, lama-lama dari Jakarta, dari mana dia dikirim ke Manado di Pulau Sulawesi. Kemudian dia dipindahkan ke Makassar, dan di Makassar Pangeran Diponegoro meninggal akibat terkena penyakit malaria.